Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar saudaraku? Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya minyak yang tidak boleh habis. Ayat firman Tuhan untuk kita dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini banyak orang memulai perjalanan rohani dengan semangat yang besar. Mereka rajin berdoa, setia beribadah dan sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, ada yang mulai lelah, kehilangan semangat bahkan menjauh dari Tuhan. Melalui perumpamaan tentang 10 gadis, Yesus mengajarkan pentingnya memiliki minyak rohani agar tidak habis. Sebab yang terpenting bukan hanya bagaimana kita memulai, tetapi bagaimana kita bertahan sampai akhir. Dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, Yesus menceritakan tentang 10 gadis yang menantikan kedatangan mempelai laki-laki. 5 diantaranya bijaksana dan membawa persediaan minyak. 5 lainnya bodoh karena tidak mempersiapkan minyak tambahan. Ketika mempelai datang pada tengah malam, lampu 5 gadis yang belum mulai padam karena kehabisan minyak. Mereka pergi mencari minyak tetapi tidak kembali. Pintu sudah tertutup. Melalui perumpamaan ini Yesus mengajarkan pentingnya kesiapan rohani dalam menantikan kedatangannya. Mari kita renungkan, minyak dalam perumpamaan ini sering dipahami sebagai gambaran kehidupan rohani yang terus dipelihara. Hubungan dengan Tuhan tidak dapat dibangun hanya dari pengalaman masa lalu. Kita tidak bisa hidup dari doa kemarin. Kita tidak bisa hidup dari firman yang kita baca minggu lalu. Kita tidak bisa mengandalkan iman orang lain. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. 5 gadis yang bijaksana mempersiapkan diri sebelum saat yang penting tiba. Mereka tidak menunggu sampai keadaan darurat datang baru mencari minyak. Demikian juga dalam kehidupan rohani, kita perlu membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari, bukan hanya ketika masalah datang. Banyak orang mencari Tuhan ketika menghadapi kesulitan, tetapi melupakannya ketika keadaan baik. Padahal Tuhan rindu agar kita berjalan bersamanya setiap saat. Bayangkan sebuah lampu yang menyala sepanjang malam. Jika tidak diisi bahan bakar, cepat atau lambat lampu itu akan padam. Begitu juga dengan kehidupan rohani kita. Jika kita jarang berdoa, jarang membaca firman, dan jarang mencari hadirat Tuhan, semangat rohani kita perlahan akan melemah. Sebaliknya, ketika kita terus mengisi diri dengan firman Tuhan dan bersekutu dengannya, terang kita akan tetap menyala. Pelajaran rohani yang bisa kita ambil dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan harus dipelihara. Iman tidak bertumbuh secara otomatis. Kita perlu meluangkan waktu untuk berdoa dan baca firman setiap hari. Kedua, jangan menunda pertobatan. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang atau kapan hidup kita berakhir. Karena itu hidup kita harus selalu siap di hadapannya. Yang ketiga, iman tidak bisa dipinjam. 5 gadis yang bijaksana tidak dapat memberikan minyak mereka kepada yang lain. Setiap orang harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang keempat, tetap setia sampai akhir. Banyak orang memulai dengan baik, tetapi Tuhan ingin kita juga mengakhiri perjalanan iman dengan baik. Penerapan dalam kehidupan kita, mari kita bertanya pada diri sendiri hari ini. Apakah saya masih memiliki kerinduan untuk berdoa? Apakah saya menyediakan waktu untuk baca firman Tuhan? Apakah saya hidup dekat dengan Tuhan setiap hari? Apakah lampu iman saya masih menyala terang? Jika kita merasa mulai lemah secara rohani, hari ini adalah kesempatan untuk kembali mendekat kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini penuh dengan kesibukan yang dapat mengalihkan perhatian kita dari Tuhan. Namun jangan biarkan minyak rohani kita habis. Teruslah mengisi hidup dengan firman Tuhan. Teruslah berdoa, teruslah mencari hadirat-Nya. Ketika Tuhan datang kembali, kiranya Ia mendapati kita sebagai hamba-hamba yang setia dan siap menyambut kedatangannya dengan sukacita. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Dan jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh share kepada teman, sahabat, dan saudara-saudara kita yang lain. Sehingga kita sama-sama menjadi berkat.
Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk menjaga kehidupan rohani kami agar tetap hidup dan bertumbuh. Ampuni kami jika selama ini kami lebih sibuk dengan urusan duniawi daripada membangun hubungan dengan-Mu. Bangkitkan kembali kerinduan kami untuk berdoa, baca firman dan mencari hadirat-Mu setiap hari. Jagalah agar lampu iman kami tetap menyala sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.